Sejarah. Tari Buyung adalah tarian khas masyarakat Kuningan yang dilaksanakan pada perayaan upacara adat Serentahun. Tarian ini sudah ada pada zaman sebelumnya, yang dipercaya sebagai warisan budaya masyarakat Kuningan. Tari Buyung ini berasal dari Kuningan, Jawa Barat, lebih tepatnya daerah Cikugur. Tari ini dapat dikatakan sangat unik dan menarik, serta berbeda dengan berbagai jenis tarian adat Indonesia lainnya. Tradisi upacara ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran yang ditandai sebagai pujian mengagungkan Nyi Pohaci Sang Hyang Aci. Ketika masa lalu, tradisi ini menjadi suatu kepercayaan animisme dan dinamisme untuk memuja arwah nenek moyang sesuai ajaran agama Hindu dan Buddha. Sejarah terciptanya Tari Buyung kurang lebih pada tahun 1969 dari hasil kreasi Emilia Jatikusumah, yakni istri dari sesepuh adat bernama Pangeran Jatikusumah. Selain itu, terciptanya juga sebab melihat kebiasaan para wanita yang mengambil air menggunakan buyung. Fungsi. Tari Buyung memiliki fungsi sebagai tarian untuk memperingati Serentahun. Tidak hanya itu, Tari Buyung juga ditampilkan sebagai simbol rasa syukur atas kelimpahan sumber daya yang melimpah. Tarian adat ini juga kerap ditampilkan di acara tertentu di daerah Kuningan. Tari Buyung mengisahkan bagaimana keseharian gadis desa saat mandi bersama di sungai atau sumber mata air lainnya. Kemudian mereka akan mengambil air dari pancuran Cireng dengan menggunakan buyung. Dari situlah nama buyung diambil untuk nama tarian ini, yaitu Tari Buyung. 3. Pesan. Tari Buyung memiliki makna sebagai rasa syukur atas nikmat yang Tuhan berikan berupa sumber daya alam yang melimpah, terutama air. Tarian ini juga mengajak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kuningan, untuk lebih mencintai dan merawat alam. Gerak tari. 1. Gerakan naik ke atas kendi. Gerakan ini sebenarnya cocok dengan kiasan di mana bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Gerakan membawa buyung di atas kepala penari pastinya membutuhkan keseimbangan. 2. Gerakan bergandengan. Makna yang terkandung di dalam tarian ini berupa semua masyarakat harus saling bertoleransi, tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras. 3. Gerakan penari bersimpuh. Gerakan ini menggambarkan tentang bagaimana masyarakat sedang memohon kepada Sang Pencipta alam semesta agar diberikan perlindungan dari segala bahaya. 4. Gerakan mengangkat buyung. Ragam gerakan yang ada di dalam tarian buyung ini mempunyai makna berupa air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Tak peduli dimanapun manusia itu berada, tetap saja mereka akan membutuhkan air sebagai kebutuhan pokok. Pola lantai. Tarian ini memiliki pola lantai horizontal. Pola ini dapat dilihat dari formasi nyakra bumi, yaitu gerakan penari berbaris lurus ke depan dengan membentuk pola lantai garis lurus. Dalam gerakan ini memiliki 5 formasi, yaitu Jala Sutra, Balai Bandung, Nyakra Bumi, Nugut Hulu, Nendang, dan Kamulan. Properti. Kendi dan buyung. Kendi merupakan alat yang berfungsi sebagai penyimpan air dan terbuat dari tanah liat. Kendi yang digunakan para penari dalam tari buyung ini diinjak sebagai pijakan, sedangkan untuk buyungnya sendiri diletakkan di atas kepala. Dalam posisi menginjak kendi dan mengangkat buyung perlu adanya keseimbangan dan konsentrasi. Dalam tata busana kita dapat memilih antara apok dan kebaya. Pertama ada apok. Apok merupakan kain penutup berbentuk lingkaran yang dikenakan penari sebagai penutup leher dan bagian dada. Apok digunakan oleh penari pada tari buyung ini bagus dan menarik karena dihiasi dengan ornamen-ornamen cantik. Yang kedua ada kebaya. Kebaya merupakan pakaian tradisional yang terbuat dari bahan tipis dan juga digunakan oleh penari buyung. Kebaya yang digunakan penari dalam tarian ini berwarna hitam sangat cocok dipadukan dengan kain batik berwarna coklat. Yang ketiga ada selendang. Selendang merupakan kain panjang yang biasanya digunakan sebagai penambah keindahan pada kostum. Selendang yang digunakan dalam tari buyung ini berwarna merah, terletak di bagian punggung. Selendang berwarna ungu terletak di sebelah kiri depan sebagai hiasan sekaligus penunjang gerakan. Yang keempat ada lidah tari. Lidah tari berfungsi untuk memperindah penari saat membawakan tarian ini. Dalam tarian ini, penari memakai lidah tari di bagian depan yang mana menambah keindahan penampilan. Yang kelima, kain batik. Kain batik yang digunakan para penari terlihat cocok dan nyaman ketika dipakai, apalagi dipakai ketika berpijak di atas kendi yang memerlukan keseimbangan. Iringan musik. Tari buyung menggunakan iringan alat musik yaitu kecapi indung, kecapi rincik, kendang,
suling, gong, vokal perempuan, dan vokal laki-laki. Iringan lagu terdiri atas dua bentuk lagu, wanda tembang dan panambih, yang syairnya diciptakan oleh Ibu Emalia Jatikusuma. Isi syair atau rumpaka tari buyung memiliki tujuan untuk memohon kesejahteraan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini adalah lirik wanda tembang dan panambih. Tata rias dan tata rambut. Tata rias penari terkesan sangat tegas di bagian mata dengan penggunaan eyeshadow sesuai dengan kostum yang digunakan yaitu berwarna hitam, ditambah warna lipstik merah yang terlihat cocok dan senada dengan selendang yang dipakai. Untuk tata rambut, para penari menggunakan sobrah. Sobrah sendiri merupakan rambut palsu. Sobrah yang dipakai para penari dalam tari buyung ini panjangnya sedada berwarna hitam pekat, kemudian diletakkan di samping kanan depan. Waktu dan tempat. Tari buyung ini ditampilkan pada saat peringatan Seren Tahun di daerah Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Para penari pada waktu pagi menjelang siang hari di tempat terbuka, tepatnya berada di tengah-tengah Jalan Raya Cigugur dengan posisi penonton mengitari para penari yang mana membuat sebuah lingkaran. Persembahan bergelar Tari Buyung. Oh,